Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini teman-teman semua baik-baik saja dan sehat selalu. Pada pertemuan ketiga ini, saya akan menyampaikan materi kita via video YouTube. Jadi teman-teman bisa menontonnya dengan kondisi apapun dan dimanapun berada. Mata kuliah kita adalah pengembangan media dan sumber belajar. Dan topik kita pada hari ini adalah teknologi sebagai sebuah pendekatan dalam problematika di dunia pendidikan. Sebelumnya, saya akan seperti biasa membuka pertemuan kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya lah kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan, serta nikmat untuk terus belajar dan nikmat kesehatan, serta tak lupa juga kita kirimkan sholawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah sebagai seorang guru dan sebagai seorang pemimpin kita membawa umatnya dari zaman yang gelap fi zulumati menuju zaman yang terang benderang ilan nur sampai sekarang ini. Baiklah, topik kita pada pertemuan ketiga ini adalah teknologi sebagai sebuah pendekatan dalam problematika pendidikan. Jadi setelah 1 tahun lebih kita mengalami pandemi COVID-19 ini, yang semuanya kita rasakan, sama-sama kita rasakan, berdampak pada semua aspek, termasuk salah satunya adalah aspek pendidikan. Jadi pandemi ini bukan hanya mengganggu stabilitas ekonomi, kesehatan, tetapi juga bagaimana sistem pendidikan kita bertahap berubah. Dibutuhkan banyak media-media pembelajaran yang baru, inovasi-inovasi guru, dikarenakan pembelajaran kita pada saat pandemi ini ditetapkan pembelajaran jarak jauh. Ya, ada beberapa berita, kita ambil saja beberapa berita ya mengenai problematika yang sekarang kita hadapi, yang menyangkut mengenai proses pembelajaran dunia pendidikan kita. Ada cuplikan berita dengan judul "Belajar Daring, Siswa dan Orang Tua Mulai Bosan dan Stres". Nah, ini kita akan temui di kehidupan nyata di dunia pendidikan kita, bahwa belajar dalam jaringan ini atau belajar online ini telah menguras tenaga dan mental dari peserta didik maupun orang tua, bahkan juga mental guru-guru kita sudah banyak yang disedot ya sedemikian rupa. Ada lagi problem lain, misalnya jenuh belajar daring, siswi rindu belajar tatap muka. Ya, banyak sekali pertanyaan, kapankah kita bisa kembali belajar dengan sistem tatap muka, karena itu tadi efeknya sangat beragam. Ada yang
pusing gitu ya, capek dengan belajar jarak jauh ini, sehingga betul-betul mereka merindukan bagaimana bisa untuk kembali belajar secara tatap muka. Kemudian menurut KPAI, banyak siswa putus sekolah selama pandemi COVID-19 ini. Ya, dikarenakan jarak jauh, banyak peserta didik kita yang selain susah belajar juga karena faktor lain, faktor ekonomi misalnya yang menimpa keluarganya, orang tuanya, bapak ibu mereka begitu, sehingga berdampak pada pembiayaan sekolah. Banyak anak-anak yang putus sekolah dikarenakan orang tuanya tidak sanggup untuk membeli kuota, misalnya membeli pulsa, kemudian SPP tetap harus membayar dan lain sebagainya, sehingga pada masa pandemi ini banyak peserta didik kita, siswa kita yang putus sekolah. Nah, inilah problem yang kita hadapi sekarang. Setahun pandemi COVID-19, tantangan kehilangan pembelajaran masih berlanjut ya, dan masih banyak lagi berita yang kita dengar maupun kita baca, efeknya dan dampaknya itu yang sangat luas begitu ya. Nah, dalam dunia pendidikan inilah problem yang kita hadapi dalam setahun lebih ini, dan kita sudah masuk tahun 2021 pada bulan Maret ya, sudah masuk 1 tahun lah, karena pandemi kemarin kita sekitar Februari atau Maret gitu ya 2020 kita kena dampak dari COVID-19 ini. Nah, melihat perkembangan ini, topik kita membahas mengenai teknologi itu sendiri. Teknologi di dalam dunia pendidikan ini bagaimana menjawab problem yang ada. Problem yang kita hadapi dalam 1 tahun ini adalah pandemi COVID-19 ya. Jadi banyak inovasi, bahkan kemudian kreativitas guru-guru yang membuat beragam media pembelajaran, kemudian beragam aplikasi, kemudian beragam bahan ajar yang mungkin ada yang elektronik, mungkin ada yang bersifat aplikasi dan lain sebagainya ya, sehingga guru-guru dipacu untuk melek IT ya, setidaknya seperti itu. Jadi sekolah atau pemangku kebijakan di tingkat satuan pendidikan setidaknya harus melihat 4 pendekatan dalam sistem pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan teknologi di sekolah masing-masing. Setidaknya 4 pendekatan ini minimal harus segera dilakukan oleh satuan pendidikan atau sekolah untuk siap menghadapi pandemi ini dan faktor-faktor lain yang kita tidak ketahui akan terjadi seperti apa, yang berdampak kepada proses pembelajaran dan dunia pendidikan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendekatan langkah awal, atau yang kita sebut juga emerging approach, pendekatan langkah awal. Pendekatan ini merupakan langkah awal dalam memasukkan unsur-unsur teknologi di dalam sekolah. Sekolah mulai menyediakan peralatan-peralatan yang bersifat keras atau yang biasa kita sebut sebagai perangkat keras, hardware, dan juga perangkat lunak atau software. Pemangku kebijakan sekolah dan juga guru mulai mengkaji konsekuensi apa dan berbagai kemungkinan apa yang akan terjadi dengan adanya penerapan
teknologi dalam sistem pembelajaran atau pada kurikulum di lingkungan sekolah mereka. Biasanya pada tahap ini memang sekolah masih menggunakan sistem guru terpusat atau teacher center dan masih bersifat tradisional. Ya, setidaknya 5 atau 10 tahun yang lalu mungkin masih banyak sekolah-sekolah yang bersifat tradisional teacher center. Tetapi mulai beberapa tahun sekarang dan sampai pada hal yang tidak terduga ini, pandemi ini, sekolah lambat laun segera melengkapi peralatan di sekolah mereka dengan perangkat-perangkat teknologi seperti internet, kemudian juga mempersiapkan laboratorium komputer ya, dengan komputer yang yang spesifikasi tinggi, kemudian juga semua sudah tersistem dengan baik ya. Tapi bagi sekolah yang mungkin belum, setidaknya tahap awal ini ya, pendekatan langkah awal ini, emerging approach ini segera harus dilakukan karena untuk persiapan menghadapi persaingan yang global ya, dan juga hal-hal yang mungkin kita tidak tahu bagaimana dalam beberapa tahun ke depan ini. Kemudian yang kedua adalah pendekatan penerapan atau applying approach. Setidaknya setelah kita memulai pada langkah awal kita, yaitu emerging approach tadi, setidaknya sekolah yang telah melakukan itu perlahan gitu ya, penerapan pada perangkat teknologi yang ada di sekolahnya semakin terus berkembang ya. Tahap ini juga sekolah dan guru telah mulai menerapkan teknologi dalam proses manajemen sekolah dan pelaksanaan dalam kurikulum, bisa proses belajar mengajar. Nah, tahap ini saya rasa sudah hampir semua sekolah baik negeri maupun swasta telah terus mengembangkan perangkat-perangkat teknologi ya di sekolah masing-masing, dan juga akan terus menambah komputer gitu ya, menambah laboratorium, kemudian juga administrasi ya, yang bersifat administrasi semua sudah dilakukan secara elektronik maupun digital, semua dilakukan oleh bantuan perangkat teknologi. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan terintegrasi atau integrating approach. Nah, pada tahap pendekatan ini ditandai dengan keadaan sekolah yang sudah dilengkapi dengan perangkat teknologi yang menyatu dengan laboratorium, menyatu dengan kelas, menyatu dengan kantor administrasi, ya, bahkan menyatu juga dengan pengajar, guru gitu ya. Dengan kata lain, semua perangkat yang ada di sekolah tersebut telah terintegrasi dengan teknologi yang tersistem begitu. Dan saya rasa sudah semua sekolah, hampir semua sekolah mungkin yang swasta atau negeri sudah menerapkan ini semua terintegrasi gitu ya. Laboratorium sudah dimiliki, kemudian kelas juga sudah terpasang dengan perangkat-perangkat elektronik, perangkat-perangkat teknologi ya. Di setiap kelas terpasang proyektor, kemudian ada LCD, kemudian ada perangkat audiovisual yang lain, dan laboratorium juga semakin lengkap, laboratorium bahasa, ada laboratorium IPA, ada laboratorium IPS ya, semua sudah terintegrasi dengan dunia teknologi, sehingga lebih gampang berkoordinasi seperti itu ya. Jadi antar guru, antar petugas administrasi, antar siswa gitu ya, sudah terkoneksi dengan teknologi gitu.
Kemudian pendekatan transformatif atau transformating approach. Pendekatan ini dihubungkan dengan sekolah yang menggunakan perangkat teknologi secara kreatif dan dipergunakan pula untuk mengevaluasi dan memperbaharui organisasi sekolahnya. Fokus kurikulumnya adalah learning center atau pusat belajar dan mengintegrasikan materi pembelajaran ke dunia nyata. Ya, ini sudah betul-betul kompleks dan saya rasa tidak begitu banyak sekolah yang telah terdigital secara kompleks dan bahkan juga mengintegrasikan materi pembelajarannya ke dunia yang nyata, gitu ya, sehingga anak-anak mendapatkan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif berkat teknologi-teknologi yang dimiliki sekolah ini. Ya, setidaknya sekolah ini memiliki perangkat teknologi yang lebih canggih, gitu ya, dan dari sarana dan prasarana pembelajarannya. Nah, itulah tadi 4 pendekatan dalam pembelajaran yang menyangkut tentang penerapan teknologi di dalam sekolah, ya. Nah, pembahasan topik kita adalah bagaimana teknologi pendidikan ini siap menghadapi problem yang kita hadapi, dan juga satuan pendidikan atau sekolah setidaknya telah mencoba untuk siap-siap menerapkan pendekatan-pendekatan ini di lingkungan sekolahnya, sehingga sekolah-sekolah, guru maupun peserta didik sudah siap untuk menjadikan pembelajaran mereka sebagai pembelajaran yang berbasis teknologi, ya. Jadi semua sudah tersistem dengan teknologi, ya, terintegrasikan dengan teknologi, baik itu perangkat kerasnya maupun perangkat lunaknya, softwarenya, semua sudah tersedia, sehingga ancaman atau hal-hal yang tidak kita ketahui ke depan bisa kita antisipasi dengan lebih baik lagi. Setidaknya pandemi COVID ini sudah menjadikan pembelajaran bagi kita, bagi pendidik, orang tua, bahwa memang IT ini atau teknologi ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Kehidupan sehari-hari kita pun sudah selalu ditemani dengan perangkat-perangkat teknologi, ya. Tidak mungkin di dunia pendidikan perangkat teknologi ini justru kita tinggalkan, karena dengan adanya teknologi akan membantu proses pembelajaran agar bisa lebih baik lagi dan bahkan tidak ketinggalan zaman. Dan tugas kalian untuk dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Yang pertama, kalian cari artikel atau berita di internet mengenai inovasi teknologi dalam dunia pendidikan atau inovasi media pembelajaran. Jadi kalian cari di internet mengenai berita atau artikel yang membahas atau memberitakan mengenai inovasi teknologi apa yang sekarang sedang marak, ya, apalagi dipergunakan dalam dunia pendidikan, ya. Kemudian yang kedua adalah kalian analisa kelebihan dan kekurangan dari teknologi tersebut. Dan yang ketiga, jika kalian sebagai pendidik, inovasi teknologi apa yang akan kalian kembangkan bagi kemajuan pendidikan di tempat tinggalmu, ya. Kalian jelaskan, kalian jabarkan inovasi apa yang akan kalian berikan pada lingkungan tempat tinggalmu terkait pendidikan, ya. Dan teknis lebih lanjut akan saya informasikan di Telegram
seperti apa fontnya dan lain sebagainya akan saya jelaskan lebih lanjut. Baik, jangan lupa teman-teman untuk absen di e-learning masing-masing, dan silakan juga untuk absen pada kolom komentar kita ya. Jangan lupa nama, NIM, dan yang pastinya adalah berapa skormu dari 1 sampai 100, skor moodmu pada hari ini. Silakan kalian tulis di kolom komentar yang ada. Dan demi kemajuan channel kita, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel ini. Ada pertanyaan, klarifikasi, ataupun diskusi, silakan di Telegram atau nomor yang telah kita sediakan. Baik, cukup sekian video pertemuan pada hari ketiga kita ini. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan ditanya melalui grup atau Telegram kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ila liqa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.